video kali ini kami akan menjelaskan cara mendetail tentang potensiometri. Lalu, apa sih potensiometri itu? Potensiometri adalah metode analisa kimia untuk menentukan potensial listrik dengan menggunakan elektroda, dan alat yang digunakan dalam potensiometri ini adalah potensiometer. Potensiometri merupakan aplikasi langsung dari persamaan Nernst dengan cara pengukuran potensial dua elektroda tidak terpolarisasi pada kondisi arus nol. Potensiometri juga memiliki kelebihan dan kekurangan juga loh. Kelebihan metode potensiometri adalah 1. Sangat sensitif. 2. Pada saat potensial sel dibaca, tidak ada arus yang mengalir dalam larutan. 3. Dapat digunakan untuk sampel yang tidak memiliki indikator. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk sampel yang keruh. Lalu, apa sih kekurangan dari potensiometri? Terdapat 6 kekurangan dari potensiometri. Pertama, waktu yang diperlukan untuk analisis lebih lama. Kedua, metode ini tidak mungkin untuk analisis zat dalam jumlah kecil. Ketiga, diperlukan pencampuran yang akurat dari volume standar maupun sampel yang akan diukur. Keempat, diperlukan perhitungan yang lebih rumit. Kelima, konsentrasi sampel harus diketahui. Dan terakhir, zat-zat lain walaupun tidak direspon oleh elektroda dapat mengganggu karena dapat bereaksi dengan zat penitrir. Selanjutnya, penjelasan penerapan dari potensiometri. Penerapan pertama adalah analisis kadar kalsium dalam bir. Bir merupakan larutan yang kompleks mengandung sejumlah ion logam yang terlarut dan senyawa-senyawa organik. Pemilihan jenis elektroda kerja dan elektroda pembanding pertama adalah elektroda kerja Ca2+ dengan sistem membran padat, membran cair penukar ion, dan carrier net. 1. Membran cair mampu menekan gangguan spesies lain pada pusat elektroda yang menyebabkan pergeseran pembacaan. 2. Sistem carrier netral tidak cukup selektif, maka membran padat penukar ion merupakan pilihan yang terbaik. Jenis elektroda kerja dan elektroda pembanding kedua adalah menggunakan elektroda pembanding Ag dan AgCl karena elektroda ESL ion F-, ESL ion Ca2+ tidak terganggu adanya ion Cl-. Jenis ini menggunakan metode analisis adisi standar yang sesuai dengan jumlah sampel sedikit dan tingkat gangguan ion lain yang tinggi, dan tidak perlu teknik pemisahan. Lalu dalam analisis pH ini, pH optimum di antara 5 dan 6 sehingga diperlukan buffer, dan lakukan analisis pada temperatur yang sama untuk menghindari gangguan. Persamaan ini menunjukkan bahwa pKa akan sama dengan pH larutan jika konsentrasi Ha dan amin sama, dan ketika itu juga volume titran sama dengan volume titran pada titik ekivalen, maka nilai pKa dari asam lemah yang dititrase dapat ditentukan dari pH larutan pada titik tengah titrasi tersebut. Pada saat perbandingan tersebut berharga 1, berarti setengah dari asam telah dinetralkan oleh basa dan berarti pH sama dengan pKa. Penambahan titran lebih lanjut sampai reaksi sempurna menyebabkan terjadinya lonjakan pH pada daerah di sekitar titik ekivalen. Titik ekivalen dapat ditemukan dengan cara grafik dari plot pH versus mililiter titran. Lalu, bagaimana cara kerja potensiometri? Alat-alat yang diperlukan dalam titrasi potensiometri adalah elektroda pembanding, elektroda indikator, dan alat pengukur potensial. Pengukuran potensial dapat dilakukan secara langsung dengan alat potensiometer atau tidak langsung melalui pengukuran pH dengan alat pH meter. Pada metode potensiometri langsung, harga potensial larutan langsung mencerminkan konsentrasi zat dengan aplikasi langsung persamaan Nernst. Metode ini berdasarkan pada perbandingan antara potensial yang terjadi saat elektroda indikator dicelupkan pada larutan uji potensial dengan ketika elektroda dicelupkan pada larutan standar analitik.